أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wabil khusus keluargaku, saudaraku, teman-teman sekalian dari Muslim Baker Indonesia yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan kebetulan di sini ada tim dari RTV ya, yang masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga pula antuna sekalian untuk selalu berada di atas fitrah diri kita yang tercipta untuk beribadah tentunya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita butuh stabil dalam hidup ini. Jangan oleng. Tentu orang bisa stabil ada sabab. Karena memang persiapan yang matang sebelum terjadi sebuah kegiatan. Baik kalau bahasa biker riding atau mungkin touring, atau teman-teman yang non-biker mungkin membuat sebuah event, sehingga kalau bisa diterjemahkan secara mudah, yang dikatakan stabil ini lebih kepada istiqomah. Ingat ya, kita pernah bahas sebuah bahasan yang Ibnu Qayyim pernah mengatakan, inna safina la tamsi alal yabas, bahwa yang namanya perahu itu nggak mungkin sampai ke tujuan kalau jalur ke pelabuhannya nggak jelas. Hidup sama. Orang yang mengerti bahwa hidup ini tercipta untuk beribadah, dia akan konsen. Cuma kan konsentrasi untuk memahami hidup ini ibadah butuh sabab. Tentu sabab yang pertama ilmu secara umum. Yang kedua, kita butuh teman-teman yang mengingatkan kita. Teman yang mengingatkan kita bahwa keburukan itu jangan dirutinkan, harusnya diistighfarkan. Al-mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Ya. Antum kalau bisa dikatakan mutiara atau mungkin antum berlian yang layak untuk jadi sebuah perhiasan, kalau tumpukannya dengan sesuatu yang tak manfaat, hilanglah arti berlian tersebut buat orang yang tidak tahu tentunya. Maka dia butuh penjagaan teman. Al-mar'u ala dini khalili. Atau butuh penjagaan Allah. Mengkonsumsi yang halal saja, tidak yang syubhat apalagi yang haram. Karena Nabi mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat itu menjaga agama dan kehormatannya. Ya, orang kalau mau terjaga agamanya, Islam tentunya, kehormatannya, harga diri, keluarganya, pekerjaannya, aktivitasnya terjaga. Nabi mengatakan, "Faman ittaqa syubhat." Orang yang menjauhkan syubhat, faqad istabra'a lidini wa irdi, telah melakukan sebuah sabab terjaganya agama dan kehormatan. Masya Allah. Jelas ya? Iya, ada nasihat dari Ibnu Taimiyah berkaitan tentang hidup ini harus stabil. Jangan gampang terlena dengan fitnah hawa nafsu. Ya, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, zuyyina linnas hubbus syahwat. Yang namanya manusia ini dilengkapi dengan syahwat. Nah, beliau mengatakan bahwa lalai dan syahwat
Ini sumber keburukan, sumber ketidakstabilan. Kita tahu di surat Al-Kahfi ayat 28 Allah pernah berfirman. Nah, kalau Al-Kahfi ini kan cerita tentang anak-anak muda nih, yang terkenal dengan Ashabul Kahfi itu ya. Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Allah pernah berfirman wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kata Allah gini, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Ini bahasa muamalah loh jamaah. Karena Allah mengatakan jangan kau ikuti orang yang hatinya telah kami buat lalai. Kita kan bermuamalah dengan manusia, hablum minan nas. Allah sudah kasih bocoran, yang namanya manusia butuh manusia lainnya. Cuma ketika kau tahu kau butuh manusia lainnya, Allah hanya mengingatkan jangan kau ikuti manusia yang Allah telah buat hatinya lalai. An zikrina, dari mengingat kami. Ciri-cirinya apa? Wattaba'a hawahu. Ciri-cirinya orang yang lalai dari mengingat kami itu suka mengikuti nafsu. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan permasalahannya ini berantakan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Karena ada riwayat lain yang mengatakan bahwa orang yang orientasinya akhirat, ya, orang yang orientasinya akhirat, kata Nabi, jama'a lahu samlah. Allah akan kumpulkan permasalahan yang morat marit itu menjadi sesuatu yang gampang dipecahkan. Tapi kalau orang yang memang lalai dari mengingat Allah, fakana amruhu furuta. Masalahnya bakal ruwet. Ini orang nggak jelas, yang dicari yang bakal ditinggal. Padahal manusia harus menaklukkan dunia. Jihad yang paling utama dengan harta, tapi bukan hidupmu full untuk dunia. Jangan jadi orang yang bodoh. Sekolah tinggi-tinggi, titel depan nama, belakang nama, bererot, sampai bikin pegel tukang sablon dan grafir batu nisan. Ketika sudah sukses jadi pejabat atau jadi pengusaha, orang hebat lah. Dia kumpulkan dunia dalam bentuk uang dan emas dalam lemari besi. Emang ada mayit nyeret lemari besi? Tidak ada. Semua bakal ditinggalkan. Ayo taklukkan dunia, cuma jangan terlena dengan dunia. Ya, kayak kita pakai bahasa biker bro ya. Ayo dong. Ya kalau ente rejal, touring bro. Laki di rumah ngelinter, dapur sumur kasur, pakai androk. Lo, ya. Ya, muter supaya kita tahu karena Allah perintahkan. Kata Allah apa? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bumi Allah ini luas. Keliling-keliling. Laki itu kayak burung, yakdu himason wa taruhu bitanan. Laki itu kayak burung, terbang pagi temboloknya kosong, balik sore penuh. Terbang tapi pulang kan begitu. Dia mau terbang mulu nggak pulang-pulang tapi. Halo, ya. Wattabahu. Ya, jelas sekali ini. Jadi yang nyuruh kita keluar siapa? Allah. Allah tanya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Ya gimana kita pengen tahu luas kalau kita nggak nyoba jalan? Dan ternyata asik ya, ketika kita jalan itu Islam kasih aturan. Nabi jelaskan ayat ketika disampaikan tiap Jumat, yang sholat Jumat tahu nih ayat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kau lihatlah langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat gunung bagaimana dikokohkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat bumi dihamparkan. Ini Allah nyuruh keluar, bukan ngelinter di rumah. Mana ada ontak di rumah. Gimana kita mau ngeliat langit ditinggikan kalau yang ada di ruang tamu mulu main HP? Betul? Keluar, lihat gunung dikokohkan. Ayo dong tarik gas sedikit. Ada chapter-chapter yang dekat gunung no. Daerah Cianjur, Bogor sana. Tarik gas silaturahmi gitu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi dihamparkan. Masya Allah.
Ya, ini Allah yang suruh supaya kita mengerti bahwa memang Allah telah buat fasilitasi manusia. Famsu fi manakibiha. Berjalanlah di muka bumi. Ya, bahkan fi manakibiha itu, manakib itu artinya pundak-pundak bumi. Manusia mampu, bukan tidak. Makanya kemampuan itu kan memiliki batas. Ada masa di mana kita nggak mampu lagi nanti, bro. Ayo mumpung kita masih mampu, fastabikul khairat. Nah, Ustadz, itu sering dengar saya. Kan kita butuh continue, butuh stabil dalam masalah seperti ini. Nah, ini yang kita lagi bahas. Ya, makanya Allah mengatakan supaya bisa stabil, kumpul sama orang baik. Yang akan datang itu baik kalau hari ini baik. Siapa yang bilang saat Allah? An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami telah siapkan kehidupan yang lebih baik yang akan datang. Kalau man amila solihan, hari ini orang itu beramal soleh. Min dzakarin au unsa, lakikah dia, perempuankah dia? Karena laki perempuan sama-sama ibadah, cuma kadang uniformnya beda kalau ibadah nih. Ibadahnya mirip. Ya, zuhur 4, asarnya 4, maghribnya 3, isya 4, subuh 2. Cuman yang satu pakai mukena, atau pakai sarung kan gitu. Ya, maka dia bilang min dzakarin au unsa. Alasannya apa? Alaysa dzakaru kal unsa. Karena sampai kapanpun laki nggak sama dengan perempuan, pun sebaliknya. Tapi kata Allah, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Asal dia dalam kondisi beriman. Nah, kalau sudah pakai bahasa iman kan kajian rutin masuk. Iman naik turun nih. Setiap ritual ibadah yang dijanjikan sama Allah ini nggak mungkin bisa direalisasikan tanpa iman. Nggak usah jauh-jauh jamaah deh. Ini menghitung hari kita masuk Ramadan. Ya, urusan puasa ini kan rutin tiap tahun. Cuma jangan dilupa, yang Allah panggil buat puasa itu nggak semua orang. Allah pakai bahasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian. Yang nggak beriman nggak apa-apa, nggak usah ngiri. Itu dia nggak puasa, nggak beriman, lu mau ikut? Kalau beriman pasti puasa. Kalau yang nggak beriman ya silakan. Makanya nanti kita akan melihat fenomena di masyarakat rembeng nih antara non muslim dengan muslim. Ya nggak puasa tuh biasa. Bahkan orang puasa dibilang jadul. Temennya ngomong gitu, lu puasa, kayak orang dulu, digituin. No, teman-teman kita yang gaul, ngomong puasa, gitu loh. Sama setan juga kagak noh. Gitu. Bukan begitu bahasa agama. Maka Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Nah, kalau sudah bicara iman kan menjelang puasa stabilisasi iman ini penting, bro. Iman naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman yang punya iman. Ya, kalau antum udah mulai males kegiatan-kegiatan agama, kita lama nggak ketemu nih. Ya, kita lama nggak kumpul. Ya, namanya manusia kurang lebih lah. Apalagi biker kan, kalau nggak ngebut ngerem, betul. Di jalan banyak yang dilihat. Kalau kurang-kurang belajar, kumpul-kumpul kayak begini nih, Allah. Jangankan jamaah, ustadznya bisa futur. Ya, kita nggak pengen seperti itu gitu loh. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan orang ini banyak terlena, terlalaikan karena syahwat. Tapi ketahuilah, syahwat yang membuat kita tidak stabil ini dia tidak berdiri sendiri. Ketika melakukan keburukan pada diri manusia, sering sekali syahwat nafsu ini bersama dengan kebodohan. Makanya Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbu an dzikrina. Kalau bahasa ulama, orang yang dilalaikan dari mengingat Allah itu dipastikan orang bodoh. Ya, orang kalau udah malas sholat, puasa, zakat, umroh, haji atau apalah ritual ibadah, malas nikah, ya malas berbuat baik, udah orang bodoh. Orang bodoh dikasih gampang hidup yang singkat, suruh ngumpulin pahala yang banyak malah ogah. Yang dia cari dunia bodoh. Bodoh apa, Ustaz? Bahlul. Bahlul, semuanya ada di dia. Ini orang dikasih gampang. Seberapa lama sih sholat? Sholat tanha anil faksa wal munkar. Kalau kamu sholat, Allah nggak diuntungkan. Kamu yang diuntungkan.
keji dan mungkar. Kamu kan manusia, nggak mungkin nggak berbuat keji, nggak mungkin nggak berbuat mungkar. Cuma kalau pengen bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, sholat. Nggak bisa minta tolong sama orang, bro, lo liatin gue dong, ntar kalau gue nggak diliatin, gue berbuat keji dan mungkar. Nggak bisa begitu. Ya, orang bisa kita bohongin. Kalau Allah kan maha melihat. Nah, ini butuh iman. Ya iman baru sholat. Orang kan butuh solusi, Tat. Hidup ini kan masalah. Emang hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Gimana, Ustaz, supaya masalah itu punya solusi? Allah mengatakan dengan tegas, ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa tadi yang orang beriman diperintahkan sama Allah, ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tahu gak jemaah? Orang kalau sudah bertakwa, 3 hal yang dia bakal dapat. Orang kalau udah bertakwa nih, takwa apa? Takwa itu melaksanakan ibadah karena syariat, ya, dan dia menjauhkan larangan karena ada perintah untuk menjauhkannya. Dia orang yang bertakwa, dia punya solusi. Allah mengatakan, "Mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Yang pertama, orang ini kalau sudah bertakwa karena ritual ibadah yang dia lakukan, yaj'al lahu makhrajan. Allah pasti berikan makhraj, jalan keluar. Masalahnya selesai, nggak tumpang tindih. Kenapa? Karena Allah selalu siapkan jawaban bersama dengan ujian yang Allah ujikan. Janji Allah kan begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Tuh. Ya, nggak usah khawatir. Asal agamamu bagus, imanmu rapi, ini ujian, ya lambang cintanya Allah. Yang kedua, mayyattaqillah yaj'alahu min amrihi yusran. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu min amrihi yusran. Allah akan berikan yusran, kemudahan. Kalau tadi jalan keluar, ini kemudahan, lebih detail lagi nih. Kalau jalan keluar ada aja solusinya gitu ya. Bicara selesai tidak, wallahu alam. Cuma ada solusi lah. Selalu ada solusinya. Kayak kita kena macet, ada celah untuk bisa lewat. Sampai sih wallahu alam. Tapi kalau yang kedua yusran, kemudahan. Dan ini yang kita butuhkan. Karena Allah bilang ba'dal usri yusra. Setelah sulit ada kemudahan. Tapi nggak seperti rumus enak dibaca, sulit kemudian mudah. Sebabnya apa? Masalah anak ntar datang mulu, Tat. Aduh, jadi pusing, Tat. Coba rapikan muamalahmu dengan Allah. Kamu nggak bagus muamalah kamu sama Allah. Kamu orang yang sibuk dengan dunia, melupakan target utama akhirat. Ini masalah. Kau picu masalah. Kau minta seakan-akan masalah datang dalam hidupmu. Padahal kalau kau mau rapikan hubunganmu dengan Allah, nggak gini ceritanya, bro. Karena Allah mengatakan ya jalahu min amri yusra. Akan Allah jadikan pada setiap amruh, ibadah, ritual dia yusran, kemudahan. Yang ketiga, yaj'alahum furqanan. Allah akan titipkan furqan. Ini furqan lebih self-reminded tinggi banget. Yaj'alahu furqanan. Allah akan titipkan dalam dirinya ini furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Ini kan kita kalau lagi kumpul kayak mecin gini kan sarum kayak orang, betul. Kayak yang bener begini. Toyib gitu. Ada lagi pura-pura, ada yang punya masalah, jadi bohongin, masa angkat tangan, ya, jadi kelihatan. Kalau lagi kumpul gini nih orang sarung ngumpul di masjid, jangan kata kita, iblis aja kumpul sama malaikat dipanggil malaikat. Ini indahnya MBI ini di sini nih, bukan geng motor tapi wadahnya para biker. Ya, kita nggak menambah jumlah bilangan geng atau klub motor, bukan, tapi wadah. Antum mau klubnya apa aja kalau kumpul di MBI baik insya Allah. Kenapa? Karena ritualnya yang baik-baik. Punya prinsip lagi. Oh, indahnya touring, nikmatnya kajian. Karena kita rasakan touring itu indah. Menjadi anak bangsa yang dititipkan negeri yang indah tuh bersyukur banget kita. Keliling ke beberapa negara tetangga. Wallah, semua terkumpul keindahannya di Indonesia. Cuma infrastruktur yang hancur. Betul ya? Jadi kadang-kadang kita nggak bertasbih, jangan istighfar, astagfirullah. Harusnya kan lihat pemandangan, subhanallah, ini nggak, astagfirullah.
lobang mulu. Nggak apa-apa ya, sekali ngasih masukan ya. Kali gue yang dijapri lo kagak ntar. Ya, Masya Allah, kita bersyukur ya kan, diberikan nikmat negeri yang baldatun thayyibah, cuma belum robun gofur. Negeri yang thayyibah, negeri yang oke, yang baik. Cuma kan Allah belum ampunkan karena usaha kita untuk beristighfar ini yang kurang. Bencana di mana-mana, kerusakan di mana-mana, kita malah selfie depan jurang. Punya mau kalau ada bencana buru-buru istighfar, kan itu yang paling baik ya. Tapi di kita enggak. Kadang-kadang di atas bencana mengambil kesempatan, ini yang paling bahaya. Lah, Allah janji, yaj'aluhu furqanan. Allah berikan furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Bro, orang yang stabil itu bukan orang yang enggak diuji. Jadi manusia ini pasti diuji. Ya, bahkan wa malijurhim bimaitin ilam, kita pernah bahas kok di awal-awal kajian MBI 6 tahun yang lalu. Wa malijurhim bimaitin ilam. Cuma mayit yang dicubit nggak sakit, cuma mayit yang udah nggak diuji. Jadi kalau kita masih hidup siap diuji, dan akan ada ujian. Hidup ini kayak perjalanan, antum nggak bisa pakai teori. Makanya saya sering bilang, jangan lelet bikin tuh Google Syari atau West Syari ya, atau Map Syari itu. Jangan sok-sok pede. 500 meter belok kanan, Anda sampai. Wallahu a'lam sampai nyampe ke sono. Coba kalau bikin yang syariah kan, belok kiri insya Allah, belok kanan insya Allah kita. Tapi yang pasti memang nggak ada kepastian ke depan seperti apa, karena hidup ini ujian. Makanya dijelaskan nih, surat Toha ayat 120-121. Antum pernah dengar cerita tentang Adam alaihissalam, makhluk manusia yang sempurna yang Allah pernah ciptakan. Ini iblis tahu manusia punya syahwat. Cuma lagi-lagi iblis bukan Tuhan, sehingga ada hal yang dia nggak tahu. Ketika Adam tergoda karena melanggar larangan, iblis mencibir, kau masih tidak sempurna, kau berbuat salah Adam. Allah yang mengatakan, dengan Adam berbuat salah, turunlah syariat yang namanya tobat. Kalau Adam nggak berbuat salah, sampai sekarang kita nggak kenal tobat. Maka dibuatlah Adam salah supaya tahu, kalau kau lari dari jalurnya, kamu tidak stabil, kamu oleng, nggak akan pernah sampai tujuan. Akhirnya yang ada was-was sepanjang jalan. Ini sering biker ngerasain kayak begini kan. Kita kalau dari pertama udah nggak pede, akhirnya kelindes di perut kita merek ban, ya salah. Cuma yang tahu yang mesem, ya, Masya Allah. Subhanallah. Jadi betul-betul harus paham. Subhanallah. Ini ada dalil gini. Ya Adam, ini iblis nih. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Cerita tentang Adam alaihissalam yang diberikan nikmat sorga. Udah nikmat di sorga, diberikan pakaian yang indah, dititipkan pasangan dari tulang rusuknya, Hawa alaihissalam. Tapi iblis tahu ini harusnya Adam nggak layak digoda. Udah di sorga, semua nikmat dia dapat, ngapain lagi? Tapi karena Adam punya syahwat, iblis maju di situ. Iblis dendam ketika dia suruh sujud sama Adam, dia nggak mau kan? Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud kamu sama Adam. Ya, sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Iblis nggak tahu terima kasih, udah dianggap malaikat sama Allah, malah dia nggak mau sujud. Alasan apa? Aba wastakbara. Dia berpaling, dia sombong. Makanya kita kalau mau tanya tafsir Quran sama iblis jago. Hafalan Quran lebih paham ketimbang kita. Iblis cerita tentang riwayat para nabi dan rasul, iblis ngerti karena dia lah yang menggoda sejak Adam hingga Muhammad. Iblis pakar, jangan salah. Jangan ente bilang anak tempel ayat kursi di rumah, iblis nggak masuk, salah. Maka kadang-kadang kita bikin sengaja, Anda bikin kaligrafi ayat kursi, Anda bingkai biar iblis nggak masuk, malah maling yang nyolong. Melalui maling itu kaligrafi di gondol itu ya. Karena nggak ngaruh, bukan ke sana maknanya. Quran bukan buat cuma dibaca dan dihafal, tapi jadikan dia sebagai petunjuk yang dipakai, gitu loh. Ya Adam, kata iblis, Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon keabadian,
atau khuldi, khalid, yang kekal, pohon kekekalan gitulah. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tak binasa. Ya karena memang sifat manusia pengennya kekal, nggak mau mati-mati, pengennya kuasa manusia. Harta, tahta, wanita itu sudah sejak Adam itu jadi hayalan. Akhirnya dicoba, walaupun nanti ada syariat tentang dosa melanggar larangan lebih kecil ketimbang melanggar perintah. Ya, karena Adam di sini dosanya melanggar apa? Melanggar larangan. Kalau iblis melanggar perintah. Hati-hati nih, antum kalau sudah tahu perintah, antum melanggar, dosanya besar, bro. Bukan berarti boleh melanggar larangan, bukan. Cuma kalau larangan kan syahwat. Kadang-kadang kita ini manusia nih punya syahwat. Kan saya sering bilang, di jalan aja kita lihat kanan ada bacaan, jangan nengok kiri, kita nengok. Betul? Sifat manusia suka melanggar, lakanut, ingkar. Makanya diberikan hukuman lebih kecil ketimbang melanggar perintah. Adam melanggar. Ya sempat sih Adam ini agak sedikit ragu untuk mengkonsumsi, karena hukum asalnya Allah larang itu. Surat Al-A'raf ayat 20, lanjutan ayat tersebut tafsirannya itu, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis memang benar-benar dah. Yang jelek jadi bagus sama dia. Kata iblis, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Adam, Tuhanmu melarang kamu berdua mendekati pohon ini nih, ya. Illa antakuna malakain atau takuna minal khalidin, karena resikonya kamu jadi malaikat berdua. Resikonya kekal kamu. Ini yang Tuhan kamu nggak mau. Kamu manusia bukan malaikat. Ya, karena resikonya kamu akan jadi malaikat. Makanya jangan. Kan dari awal malaikat sujud sama Adam kan. Ya, cuma iblis nggak mau, iblis sakit hati, dibikin terlaknat sama Allah. Dibikin Adam pun bisa melanggar hukum. Dibilang di lobi, Adam, Hawa, mana hakum rabbukum an hadhihi syajarah. Ente berdua tahu kenapa Tuhan ente ini ngelarang ente untuk mendekati pohon ini? Dia deh, illa antakuna malakain aw takuna minal khalidin. Karena Tuhan kamu takut kalau kamu jadi malaikat, kamu jadi kedua orang yang kekali di sorga ini. Nah akhirnya Adam pun melanggar karena sifat penasaran, sifat nafsu, bro. Dikitnya ada nih bro yang kayak begini bro, hati-hati. Ya, sifat nafsu. Anda suka bawel masalah traffic light gitu ya. Antum masalah lampu merah, antum bisa langgar. Kan udah sering dibahas dulu. Emang hobi kita ngelanggar, betul? Setelah kita ngaji, biker pun mengaji, jadilah kita dengan tim MBI ini untuk belajar syariat. Kita baru berpikir, ini bukan masalah menang atau kalah hidup ini. Kayak kita touring, bukan menang atau kalah, tapi kenikmatan ketika berjalan menjadi ulil albab. Bukan balapan-balapannya kita di arena, di sirkuit ayo kita balapan. Di jalan nggak ada balapan. Bukan nggak bisa ngelanggar lampu merah, diperiwitin polisi. Tiba ngomong saya pikir nggak ada bapak, betul? Kalau ada bapak sih juga, oh nggak ada bapak tadi kelihatan gitu kan? Karena polisi sekarang kan suka ngumpet, kena gitu ya. Bukan itu permasalahannya, ini Allah yang suruh. Aneh berhenti ini ada pahalanya. Bukan cuma sekedar sampai ke tujuan. Kalau sampai mah insya Allah nyampe, izin Allah. Cuma ini bisa gak sebelum nyampe banyak pahala? Mati mah pasti bro. Bisa gak sebelum mati bawa pahala yang banyak? Bukan apa maksudnya? Gitu. Ya jadi kita pengen meninggal ini selamat. Ya, antum nggak usah terlalu banyak ngayal. Anda sih yang penting matinya di Baki di Madinah. Kata mana gue meninggal di Ma'la di Mekah. Ada gue di mana? Yang penting husnul khotimah, begitu kan? Bukan itu permasalahannya. Sebelum mati ente siapa? Sebelum mati ente siapa? Yang jadi permasalahan ini banyak orang lupa itu. Sama antum kalau di Madinah atau di Mekah, sekarang agak susah. Ada orang berdoa di Multazam, tempat yang mustajab ya. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu Multazam. Itu Nabi berdoa menempelkan pipi, tempat yang mustajab. Sekarang agak susah. Kalau udah umroh nggak bisa kita ngulang, kecuali nepu pakai baju ihram ya. Silakan ya, antum mau nebu dalam umroh, urusan antum dengan Allah. Ya. Cuma kan kita nggak bisa. Kalau di Madinah gitu di Raudhah, ini orang berlomba-lomba untuk mendapatkan multazam dan Raudhah. Seakan-akan itu tempat yang mustajab buat berdoa. Betul.
Itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu multazam, tempat yang mustajab, betul. Itu Raudhah juga tempat yang mustajab. Cuma permasalahannya sebelum antum datang ke situ buat minta, hubungan antum dengan Allah bagaimana? Makanya nggak ada ulama bikin majlis di Raudhah. Padahal dia punya hak buat bilang, anak kayaknya majlisnya di Raudhah aja sini, biar mustajab. Ini kan kit'ah minal jannah, potongan sorga, betul? Bukan itu permasalahannya. Bukan itu permasalahannya. Dan Nabi juga hanya mengatakan, tidak menekankan. Yang diinginkan apa? Bumi ini buat umat Muhammad masjid, atau bisa berdoa di mana saja. Yang terpenting kan Allah jawab atau tidak. Nah, bicara Allah jawab atau tidak, itu butuh stabilisasi muamalah ma'allah. Konsistensi hubungan dengan Allah yang baik. Karena boleh jadi antum nggak bisa ke multazam, ya, antum nggak bisa ke Raudhah karena belum punya dana buat berangkat. Walaupun teman-teman MBI sudah bikin tabung umroh nih, tabung haji. Fadl harus sudah banyak dari kemana? Alhamdulillah, ya. Intinya bukan itu permasalahannya. Kalaupun antum nggak sanggup berangkat karena qadar Allah. Haji umroh itu kan panggilan, bukan keinginan saja, panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ku datangi panggilanmu, ku datangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Itu kan panggilan. Yang jadi permasalahan Allah belum panggil kamu, khalas. Tapi bukan berarti kamu nggak punya tempat yang mustajab buat berdoa. Ya, ju'ilal arda li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Antum bisa berdoa di mana saja. Apalagi timingnya tepat, sepertiga malam. Timingnya tepat ketika antum safar. Timingnya tepat ketika antum terzolimi. Atau antum sekarang orang tua sudah punya anak. Atau antum orang yang betul-betul bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Semuanya diperbolehkan. Cuma yang ditekankan di sini, stabilkan imanmu dengan membaguskan tauhidmu. Ya, bro, anda udah berdoa bro di Raudhah bro. Tinggal jawabannya doang. Ntar dulu sama orang tua durhaka, lo mau dijawab dari mana gitu loh. Oh, anak udah begini, tat begini. Ntar dulu, enak aja. Nyampe ke lokasi Alhamidiyah, tat, anak bisa mendengar pengajian, cakep. Cuma kalau jalan dari rumah ke Alhamidiyah ngelanggar 13 lampu merah, mirip sama orang doa di multajam ikut 4 kepala, betul? Sikut kanan, sikut kiri, dua nyium Hajar Aswad, dia berdoa, yes, 4 kepala bocor, yes, gitu loh. Di Raudhah begitu sama. Ini nih yang mesti kita lurusin nih bro. Ya, sama orang pengen negeri ini jadi baldatun thayyibah walaupun ghafur, jadi caleg bokis. Gimana mau dapat sesuatu yang baik dengan cara yang haram? Udah mendingan pegang rumus yang Sayyidina Ali bilang, jadilah rakyat yang pandai. Allah bakal titipkan pemimpin yang pandai. Orang mau zolimin orang baik, dia akan jadi presiden, nggak akan pernah ada yang bisa. La yadurkum man dhalla idza tadaitum. Nggak ada yang berbahaya. Pasti diangkat ini orang asal rakyatnya baik. Imam tergantung makmum. Kalau makmumnya cakep, yang diangkat imam cakep, nggak usah khawatir. Imam yang cakep, kalau tahu makmumnya pada cakep-cakep ilmunya, nggak main-main. Ini rumus jangan dilupakan. Ya. Jangan pernah dilupakan, ada rumus dalam agama. Agama sempurna bro. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Agama ini sempurna. Kalau sudah sempurna, nggak perlu jadi agama yang lain kita sudah. Makanya menstabilkan penting nih. Ya, demi Allah bukan main-main. Resikonya bahaya. Surat Az-Zukhruf ayat 36. Az-Zukhruf, pernah dengar Az-Zukhruf? Ada yang bilang belum belum pernah hatam tawan. Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf ayat 36 37. Allah mengatakan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Naam, ini sering nih kita kayak gini sering nih. Kata Allah gini, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman." Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Jadi gini bro, orang kalau sudah berpaling dari cara beragama, ya sudah berpaling sudah, ya
nuqayyid lahu syaitanan fawalahu qarin. Allah akan jadikan setan temannya. Sama dengan surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Mirip tuh. Jadi antum tulis saja Az-Zukhruf 3637 tanda panah, An-Nisa 115 gitu. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah Rasul ajarkan petunjuk hidayah, al-halal bayin wal haram bayin wa umur bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram jelas, tengah-tengahnya syubhat. Bayanatil hukum telah dijabarkan. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, yang dia ikutin jalan orang yang enggak beriman. Nuwallihi matawalla, kata Allah. Ini yang begini saya bakal palingin sejauh mungkin. Ayat ini masuk. Ya. Fawalahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan dia akan dipelencengkan jauh oleh Allah. Akan dipelencengkan. Setan itu betul-betul menghalangi dia dari kebenaran. Kenapa? Enjoy dengan keburukan. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan lucunya dia akan beranggapan saya lagi dapat hidayah. Hidupnya susah, dekat sama musola. Hidupnya susah, ngelamar jadi takmir sama marbot. Ujian susah berganti dengan ujian senang, bisnisnya jalan lagi. Sampai teman-teman marbot nanya, dia kemana sih udah gak kelihatan lagi? Gitu. Lagi senang sekarang. Dia beranggapan yang lagi senang ini, dia mengatakan bahwa wa yahsabuna annahum muhtadun. Kayaknya kalau lagi bahaya mana nih, Ustaz? Berapa tahun susah kemarin, sekarang udah gampang lagi, lancar semua. Tuh tapi nggak pernah ke masjid lagi, ya nggak sempet. Allah juga paham, Allah juga paham tuh. Paham ya? Jadi tadinya dia rajin ke masjid. Ini dulu jidatnya cemong, mata kakinya kapalan, betul. Bersila mulu, wirid mulu, cakep, alhamdulillah. Sekarang dunianya balik, lupa. Ini nggak stabil nih orang, oleng ini. Oleng, merasa cakep naik motornya, miring sono, miring sini, ngebut sono, ngebut sini, menang, yes. Padahal di lampu merah, bukan di sirkuit. Ini salah sekali. Ya, jalan raya bukan buat balap-balapan, bukan buat action-actionan, bukan. Ini cuma fasilitas pemerintah buat kita bisa berkendaraan dengan kendaraan yang sesuai. Biar sampai tujuan dengan cara yang benar. Kalau mau balapan, ayo sewa sirkuit kita. Ayo. Di situ ada kalah menang di situ, tapi manusiawi. Ada kalah, ada menang, nggak ada masalah. Yang penting kita menang bersyukur, kalah kita bersabar, kan begitu. Iya, hidup ya memang seperti itu. Kebayang bro, kalau kita nggak diingetin kayak begini nih. Kita selalu menganggap seperti yang Allah katakan di Az-Zukhruf 37 tadi, wa yahsabuna annahum muhtadun. Kita merasa diberikan petunjuk. Seakan-akan kebaikan itu milik orang kaya. Makanya ini kayak rezeki gampang dari Allah nih, supaya ana jadi apa ya sama orang begini begitu, sehingga gaya dia ke orang tuh kayak hasil usaha gitu loh. Kalau ngomong sama orang, ini ana bagi ke antum ya sekian juta, ya kan memang keringet yang ana keluarkan selama ini, keringet fulus ente titipan, bukan hasil keringet, salah. Ya jangan jadi korun. Wa mu'titu ala ilmin indi. Ana ini tajir karena pinter, Ana tajir ini karena usaha, banting tulang pada ngilu. Tulang dibanting mengilu, betul. Enak aja. Yang pada ngilu nggak dapat duit. Kenapa? Karena nggak dititipin sama Allah. Jangan lupa. Sekarang yang jadi permasalahan, ente tajir, ente rusak agama. Ini bukan titipan, ini istidraj. Yastadrijuhum. Allah sengaja titipin yang begini sama ente supaya ente makin jauh dari agama. Lihat, ente dulu zaman masih susah, lagi benar-benar jatuh, tutur kata, bahasa ente santun betul. Sama yang tua merendah, sama yang seumuran asik, sama anak kecil membimbing, ente masya Allah. Sekarang baru tajir dikit ngomong bareng hidung napas. Astagfirullahaladzim. Ya ilahi Robbi, belum sampai level korun udah begini nih orang. Gimana kayak korun? Orang semua salah, dia doang yang benar.
Nggak bisa begitu. Agama nggak pengen seperti itu. Hati-hati ya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Jangan sampai kayak begini nih. Ini teman-teman, karena kita nih banyak kegiatan yang jarang kita kumpul kayak begini ya. Ustaz sih berharap sebenarnya nggak ada halangan buat belajar. Nggak bisa ketemu, kita bisa online harusnya. Atau mulai kita kejar ilmu. Ya. Maka tim nanti bisa, kita juga pengen ngajak seluruh MBI deh, Kang, sekalian kita buka puasa bersama di Bogor deh nanti ya, supaya jangan sampai kita nggak ketemu nih. Kalau memang nggak bisa ketemu di Jakarta, bumi Allah luas, dimanapun kita bisa berjumpa insya Allah ya. Apalagi MBI ini kan chapternya sudah bukan sedikit, banyak banget ya, hampir 50-an kali bro ya. Udah ribuan jumlah jamaahnya, dan insya Allah manhajnya sama, pemahamannya sama. Makanya teman-teman kepolisian pada bersyukur, para pengendara sekarang sudah lebih benar nih. Melalui teman-teman MB ini kita contohkan yang baik. Tadi Anda boncengin anak tuh di perempatan Pamulang yang mau ke tol ya. Anda lihat nih, di sini tempat orang ngelanggar, merah pada bablas. Ada aki-aki mau bablas, Anda udah ngomong sama anak, kalau mau berkah hidup, merah berhenti. Nih, aki-aki berhenti. Ngomong beda kenano. Hukum asal manusia punya rasa malu, bro. Kata Ibnu Qayyim, Allah titipkan rasa malu di hati manusia. Nah, kita butuh itu tuh. Kita karena kalau kita nggak punya rasa malu, asal nggak ada orang bablas. Tapi kita harus punya malu. Nah, kebetulan deket nih waktunya nih. Allah bakal titipkan rasa malu sama kita di bulan Ramadan. Pelatihan untuk punya rasa malu. Ramadan, bro, kita mau makan minum juga nggak ada yang tahu. Dulu kan pada begitu. Anak nggak tahu tat kayak ada yang sirap anak ke warteg. Dulu begitu kan, dulu ya. Sekarang kumur Johor aja beludah mulu, nggak beres-beres, tak ada sisa air. Padahal nggak ada masalah. Kita nelan ludah boleh, di Islam boleh nelan ludah. Antum jangan bilang buang ludah mulu takut jadi batal nelan ludah. Ludah ditelan nggak batal, kecuali dikeluarin dulu baru diminum, batal tuh ludah. Jorok namanya tuh. Tapi nggak batal, hukum asalnya nggak batal. Cuma karena rasa malu timbul, was-was, khawatir batal gara-gara nelan ludah, nelan sisa air gitu kan. Ini kan rasa malu, ente telan juga nggak ada yang tahu. Dan tibang kumur, kagak ada yang tahu. Wallahi anda nggak minum, orang percaya begitu. Cuma nggak ada yang berani kan, betul? Kenapa kita nggak berani? Saat itu iman kita stabil. Ya, kita nggak sadar inna alaikum lahafizin, sih lupa doa ayat dah. Ya, cuma kita yakin Allah melihat. Hati yang meyakini Tuhan di mana-mana saat itu berkeyakinan Allah di atas ngelihat kita. Allah di atas ngelihat kita. Amintu man fis sama ayursila ilaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu mau merasa aman dengan Allah yang di atas langit, yang menyaksikan semua perbuatanmu. Hei, dunia ini bulat bro, dunia ini opal bro, dunia ini bukan kotak. Akan balik semua permasalahan. Kau sembunyikan sesuatu, Allah bakal pertontonkan. Maka rasa malu ini akan membuat kita meminimalisirlah keburukan. Jangan bilang kita nggak berbuat buruk. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya keburukan, pasti punya kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi orang yang paling baik di antara orang yang buruk tersebut, orang yang mau bertobat. Kenapa dia tobat? Punya rasa malu. Ya, makin dewasa, makin ngerti, makin paham ini. Masya Allah. Surat Fatir ayat 8. Fatir ayat 8. Allah firmankan begini. Apa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Nih Allah bikin kalau kita udah punya rasa malu, ayat ini maju. Harusnya sih malu. Kata Allah gini, apa man zuyyina lahu su'u amalihi. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, fara'ahu hasanan, lalu menganggap baik perbuatan itu? Apa nggak malu tuh maling cerita ketawa ketiwi semalam mabok kemudian nyolong? Nggak punya malu tuh orang. Apa nggak malu diangkat jadi seorang pejabat dengan hasil curang? Apa nggak malu? Apa nggak malu sukses karena korupsi? Nggak asik. Kita sukses aja karena dibantu, kurang maksimal. Ya, ada jasa orang, nggak asik. Kita bangun masjid, bangun apa, tapi ngerongrong orang. Jadi, nggak asik bro. Nggak asik. Ente punya anak bererot, tiap tahun atuh, cerita-cerita tuh anak betul. Hayalan apa? Tahu udah gede gak pegang bantu.
Nggak asik lihat anak sukses dibantu sama orang, nggak asik bro. Lain, ya antum dibagi rambutan sama orang, ya tetap nggak asik. Lagi makan disebut, nih gue bagi 3 orang nih, disebut-sebut bagiannya. Tapi kalau kita yang nanam, kita yang manen, kita yang metik, kita yang bagi orang, lain rasanya. Ente punya duit bisa bangun masjid, panggil imam yang mahalan dikit, setel suara yang cakep Anda. Imam bagus suara. Jadi makmum belakang imam asik kan? Tapi paling asik kita jadi makmum anak kita sendiri. Lain rasanya. Ya, butuh tahapan. Apalagi kalau kemaksiatan. Aneh aja, kita tahu nih orang curang. Sekarang jadi pemimpin, jadi pejabat. Malu-maluin. Anak cucunya bilang, oh lu cucu si ono yang curang. Kata gitu. Nggak ada kenikmatannya sama sekali. Antum bikin rumah hasil bisnis haram, apa yang mau disombongin? Sama bini, sama anak. Lawang ente bikin dengan hasil yang haram, apa yang mau disombongin? Lain bro, lain. Di sini bahasa Allah. Apa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya ini menganggap dia berbuat baik? Ya, nggak ada enak-enaknya. Ya, hasil curang mendapatkan keberhasilan. Surat Al-An'am ayat 108 Allah mengatakan, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Nih kalau udah makin dalam agama kita takut nih. Karena kan innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun gitu kan ya. Bro, maut yang kalian menghindar, enggak pengen mati kalian. Fa innahu mulaqikum. Itu maut tetap bakal nemuin kalian. Dan mati enggak nunggu tua. Mati enggak nunggu sakit. Kadang dokter lagi mendiagnos pasien, malah dia yang mati. Kadang yang lagi nengok orang sakit nyebrang malah ketabrak. Kita nggak tahu. Meninggal urusan Allah. Dan memang belum ada kepastian kapannya, tapi pasti kita bakal mati. Ini mesti kita persiapkan nih. Ya, urusan dunia yang sudah pasti kita pakai persiapan. Akhirat yang belum pasti kita malah aman-aman saja. Hati-hati nih. Allah mengatakan seperti itu. Kata Allah, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Kamu lihat contoh, jangan suka menghina ibadahnya orang lain. Non muslim lagi beribadah, dalam Islam jangan dihina. Makanya kalau ada orang Islam merusak rumah ibadah orang kafir haram. Udah, Allah mengatakan, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Jangan kamu hina ritual ibadah non muslim. Resikonya dia bakal menghina ritual kalian. Yasubbuna bighairi ilmin. Ya ini akan yasubbullah bighairi ilmin. Dia akan hina Allah tanpa ilmu. Ini yang terjadi sekarang. Orang Islam gampang mencibir agama orang lain. Kita nggak usah membenarkan. Cuma kita nggak merusak. Kita nggak mendatangkan mudarat. Resikonya apa? Fayasubbullah bighairi ilmin. Orang yang bodoh ini akan menghina Allah tanpa ilmu. Orang yang beribadah kepada selain Allah itu bodoh. Nah, sudah tahu bodoh jangan dihina. Orang bodoh dikasih tahu. Kalau orang bodoh dihina, dia akan manfaatkan kebodohannya buat menghina. Nah, kita menghina orang tuanya teman. Orang tua lu tuh nggak baik, gini-gini. Orang tua lu gini-gini. Ini teman kita digituin balas. Orang tua lu yang kurang ajar. Itu dosanya kita yang nanggung semua. Apa manfaat kita saling menghina? Nggak ada manfaat. Nggak perlu saling mencibir di antara kita. Kemudian kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum. Karena begini, Allah telah menjadikan pada setiap umat itu merasa benar agamanya. Ya, hatta non muslim dia akan bilang agamanya paling top kan. Terserah agama ente. Ya di kita juga dibilang begitu. Makanya supaya nggak bengkelai, jalan tengahnya apa? Lakum dinukum. Ini kayaknya bikin status masalah yoga tadi itu. Ya. Si Al-Khamis rame ini belum dijawab semua nih. Ya. Emang nggak mau rekat? Kan yoga cuma olahraga. Lu nggak tahu kan yoga dibikin sama pembikin ritual tersebut gerakan ibadah. Ulama sepakat haram.
Kan olahraga, Tat. Dengar Bu ya. Dulu yang namanya Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, kakaknya Aisyah binti Rasul, hamil 9 bulan, itu bawa makanan tiap hari ke Gua Thur di Mekah. Ketika Nabi dan ayahnya sembunyi di atas. Itu orang yang biasa hiking gunung 2,5 jam belum tentu nyampe. 9 bulan diikat dengan 2 tali ikatan. Maka dibilang wanita memiliki 2 ikat pinggang itu. Hamil bawa makanan rantang kalau kita sekarang bilang ke atas gunung, ngasih Rasul, ngasih bapaknya tiap hari. Enggak yoga. Ya kan dulu belum ada, saya nggak bilang begitu. Wallahu alam kapan adanya, karena Hindu ini sudah lama sekali, betul? Enggak, tetap jangan mentalbis. Masing-masing sudah punya gerakan. Sama saya bilang kemarin, saya lihat ada satu bank konvensional di depan masjid. Saya kritik. Kebetulan saya ngomong dekat situ, saya bilang, Pak, pernah berpikir gak? No, ada gereja gede, boleh gak BSI di situ? Coba tanya gereja. Sama sekarang. Bodohnya orang Islam ini melegalkan riba, sementara mereka nggak melegalkan syariat. Ajib gak? Terjadi. Antum bangga di kantong antum tuh bank-bank riba, betul? Tanya sama teman antum yang non muslim, ada gak bank-bank syariah di kantongnya? Nggak ada. Ini yang benar siapa? Dia apa kita? Mahfum? Ini terjadi bukan tidak. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau Allah mengatakan nuwalihi matawalla. Akan kubalikan dia sejauh mungkin. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia bilang Allah bantu, aneh caranya riba. Allah sedang istidrajin ente, bukan bantu. Salah. Jangan lobby Tuhan dengan sesuatu yang beliau Allah marah, Allah murka gitu loh. Hati-hati. Suka salah nih. Ini kita nih pengen stabil nih masalahnya, bro. Harus diomongin baik-baik nih. Karena kalau enggak kita oleng. Menganggap keburukan adalah kebaikan, itu yang sering terjadi. Yang penting zakat anak keluarin, Tat. Zakat hasil korupsi mana ada, betul. Zakat hasil uang haram mana ada. Ente kerjanya haram, sholat aja kagak, sholat juga diulur-ulur. Fawailul lil musallin, punya harta jadi zakat mal, enggak, enak aja. Zakat mal, zakat itu yang mustahiknya itu wajib Islam. Ya, dan orang Islam tuh nggak boleh makan yang haram. Antum ngeluarin uang dari hasil yang haram ke orang Islam. Allahu Akbar. Malu sama Allah. Malu sama Allah. Itu yang nggak diperbolehkan. Masya Allah. Maka dikatakan ila rabbihim marjihum fa yunabbihum bima kanu ya'malun. Ini yang kita malu nih. Nanti bakal dibalikin semua ke Allah. Dan Allah bakal tanya tentang semua proses di mana kau mendapatkan, di mana kau mengalokasikan. Surat Al-An'am ayat 137. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum. Setan dulu sama orang-orang musyrik, dia bisa bikin orang itu nyembah patung, rela motong anak. Ya orang dulu kan menyembelih anak ya kan buat korban kan. Kebayang tidak? Makanya di zaman Ibrahim diuji sama Allah, Islam juga nyuruh nyembelih. Cuma nggak sampai kepotong. Allah tolong kenapa? Karena nggak ada yang namanya Islam mengorbankan anak. Nggak ada ceritaannya. Ya, tapi dulu seperti itu. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Demikian berhala mereka menjadikan terasa indah bagi orang-orang musyrik ini membunuh anak. Ya, orang-orang kafir dulu anak dibunuh buat disedekahkan sama berhala. Liyurduhum waliyalbisu 'alaihim dinahum, untuk membinasakan mereka, mengacaukan agama mereka sendiri. Itu cara iblis begitu. Iblis bisa bikin yang nggak baik jadi baik. Aduh, kita kalau nggak punya landasan nih teman-teman biker, makanya tolong taruh kata kita jarang ketemu bukan berarti kita nggak belajar. Oke, antum punya motor. Sekarang level antum ini bukan diundang, antum datengin majelis ilmu. Datengin majelis ilmu. Terus tuntut ilmu, karena kalau enggak kerugian buat kita. Ini waktu makin sedikit berbuat baik, jemaah. Kalau kita makin jauh dari kebaikan, kita akan dirugikan nanti. Ujian sih nggak mungkin berhenti, hari berganti, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ganti. Kita pusing Senin, udah mau Senin lagi. Jadilah orang yang berilmu sebelum beramal. Masya Allah. Makanya digiring kita supaya bertobat, stabilisasi dengan tobat. An-Nisa ayat 17 Allah mengatakan,
Innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahala summa yatubuna min qarib. Naam. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena enggak mengerti, kemudian dia bertobat. Innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahala summa yatubuna min qarib. Dia berbuat dosa jahala karena kebodohan. Makanya tadi kata Ibnu Taimiyah di awal, syahwat itu bumbunya jahil, bodoh. Dan orang bodoh itu nggak ada hukuman, hukumannya dikasih tahu. Nah kalau personal reminder ini kan ku anfusakum wa ahlikum nara, kita jangan sampai kita bangga berbuat yang bodoh. Karena ada segelintir orang bilang, aneh sih mendingan nggak tahu tat, nyantai. Pas tahu banyak yang nggak keboleh, begitu katanya. Justru dengan ilmu ini Allah muliakan kita. Jangan bangga dengan kebodohan. Untung aneh kagak tahu. Salah. Jangan bilang untung aneh kagak tahu. Karena sorga nggak dimasuki dengan kebodohan. Taruh Anda nggak berdosa di dunia karena kebodohan, cuma nggak akan pernah Anda masuk sorga. Di akhirat cuma dua, yang nggak sorga neraka. Ujung-ujungnya apa? Wuquduhan nasu wal hijarah. Mungkin Anda nggak dibakar, cuma Anda yang membakar. Paham? Anda nggak dibakar karena Anda nggak berdosa, Anda bodoh. Cuma Anda itu bahan bakar neraka. Judulnya di mana? Neraka. Judulnya sama-sama di neraka. Ya, Anda membakar bukan dibakar. Jangan bilang, Anda nggak tahu, tat, Allah juga maklum, tat. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya, jangan pakai bahasa gampang. Latihan man rabbuka Allahu rabbi, man nabiyuka Muhammad nabi, wa madza kita buka Al-Qur'an. Bisa ngaji gak? Kagak. Masyaallah. Ada tuh di video pendek Instagram tuh. Innalillah, bangga nggak bisa baca Quran. Ini bukan masalah baca nggak baca, paham nggak tuh Quran. Sekarang bacanya kagak, paham juga boro-boro. Gimana kok ngerti? Aduh, ya akhirnya hidupnya kayak layangan telap, limbung. La yaminan wala shimalan, wala muqaddam wala muakhir, wala fawqun wala tahtan. Lihat limbung. Nggak dipegang tuh benang. Udah nggak kiri, nggak kanan, depan, belakang, atas, bawah. Yang namanya telap, ujung-ujungnya nyangkut di pohonan, betul. Masya Allah ya. Tapi jangan tegas sekali nih. Agama seperti itu. Kita digiring untuk memahami ini. Masya Allah. Ya makanya harus sering-sering mengkritisi ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya ada beberapa hal. Siapa yang bertanya setelah ini? An-Nahl ayat 53 Allah mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Mulai-mulai menghisap diri. Ketahuilah segala nikmat yang ada pada kamu itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Supaya kita nggak lupa diri, semua milik Allah, cuma dititipin sama Allah, suruh dijalanin, yang nitipin perintahkan dengan syariat, dijaga yang halal, jauhkan yang haram, lakukan zakat dan lainnya. Kalau mau kasih ke orang, la yakulu tu'amak illa taqiyun, lihat yang bertakwa dulu kita bantu. Harus kita maksimalkan sejak sekarang nih. Jangan sifat euforia aja dari jauh-jauh hari nih, MBI udah mesti berpikir nih, bentar lagi nih orang mau puasa, berpikir gak kita sedekah korma? Nanti ada zakat fitrah, mulai gak kita kumpul dari sekarang dana? Mungkin kita bukan orang yang punya uang, cuma kalau kita kumpulkan kita punya izzah, bisa melaksanakan semua aktivitas. Kita belum bahas masalah puasanya nih, ntar abis ini kita bakal bahas setelah ini Cilandak ini. Kalau yang mau kajian langsung, kita akan bahas tentang pemenang di bulan Ramadan nanti. Ini mukadimah bahasan saja ini. Kemudian Allah di Al-Ankabut ayat 8 Allah berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma." Allah sudah bilang, "Wa wasainal insana biwalidayhi husnan." Kami wajibkan pada manusia ini berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bi, kalau sampai dia memaksa kamu untuk mengutuk aku atau mensekutukan diriku, berbuat syirik kepadaku, ma laysa laka bi ilmun, hatta orang tuamu kalau ngajak berbuat maksiat jangan patuh. Fala tuti'huma, ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jadi artinya apa? Biasanya
syahwat yang kita miliki dihiasi dengan kebodohan, sampai nggak sedikit orang tuanya lah yang bakal mengajak dia berbuat nggak baik sama Allah. Dan setan tahu orang kadang-kadang nggak enak kalau ibunya yang nyuruh. Makanya banyak pelaku bid'ah, pelaku maksiat dari dulu selalu mengatakan abaunal awalun. Kalau aneh mah gimana orang tua aneh dulu, tat. Awalnya karena diomelin sama orang tua. Nggak ilmiah. Belajar. Orang tua memang nggak sampai ilmu kepada mereka. PR kita buat mendakwakan dengan lembut. Ngelihat perubahan anak, wah, lu ikut aliran sesat deh. Awas, keluar. Karena memang malas belajar, keluar. Kembali pada perbuatan maksiat dan bid'ah. Masuk. Kenapa? Orang tua nyuruh. Terus beranak pinak, akhirnya mereka berkata, kita si abaunal awalun, gimana orang tua kita. Tuh, setan. Dari rumah tangga kita. Belum lagi nanti dari pasangan kita sendiri. Bini kita sih panitia kajian di mana-mana, bukan kagak. Cuma di rumah, masya Allah, sama suami suaranya tinggi membentak, ya senyumnya manis buat ojol, buat kang sayur. Sama laki nyureng selamanya, kajian ntar kita cek handphonenya, kontak name-nya UST titik semua, temannya Ustadz. Cuma nggak ngefek. Ujian buat kita, ujian. Ente terwarnai atau tidak? Kok nggak kajian? Bini gue ngelarang. Bini gue ngelarang. Lu nggak touring lagi? Ya bini gue mau ngikut, gue touring dia, bini gue nggak enak gitu kan. Di MBI touring ini kajian, bukan warawiri nggak pugu. Kalau ada orang bodoh menganggap touring MBI ini membuang-buang waktu, suruh masuk, kita boncengin sini gitu loh. Silaturahmi, kajian di mana-mana, ketemu orang soleh, nanya yang baik dan lain sebagainya. Masya Allah ya, bro, intinya stabilkan iman kita, hidup kita stabil. Karena ke depan ini akan bergulir masa berganti waktu ini, ada kesempatan berbuat baik, pun tidak sedikit kesempatan berbuat maksiat. Kita pengen stabil, nggak oleng. Supaya sampai ke tujuan, pegang prinsip inna dababa la tamsi 'alal yabas. Kalau Ibnu Qayyim bilang safina, kita bilang dabab, motor nggak sampai ke tujuan kalau jalannya nggak benar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita bisa berpanjang bahasan dengan berdialog tentunya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu. Na'am. Oh ya, ini insyaallah akan diadakan, nih dapat titipan sudah disampaikan, daurah 3 nih. Reading camping, learning Kaligua. Agrowisata Kaligua MBI Motocamp ya. Fadal mungkin yang punya keluangan waktu untuk bisa menghadiri, untuk bisa datang juga, dan kegiatan tersebut insyaallah kumpulnya mendatangkan manfaat insyaallah ya. Karena diketahui oleh MBI Pusat juga. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ada yang mau ditanyakan? Fadal. Ya. Wah, langsung nih. Yang masih pada oleng, yang pada berjudang ini. Tadi dia boleh silakan. Fadal. Ya. Nanti pertanyaan yang terbaik insyaallah akan ada hadiah di sana. Oh, insyaallah. Alhamdulillah. Produk salah satu iklan kita, Nur Collection. Silakan nanti dilihat videonya. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Ana Ihsan dari Depok. Baik. Mengenai mencari rezeki, di sini Ana ada surat Al-Jumu'ah, Quran surat Jumu'ah ayat 10, yang intinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini maknanya mengingat anak lebih sering kerja di rumah, 80% di rumah. Untuk laki-laki apakah harus keluar rumah gitu untuk mencari rezeki, sementara pekerjaan anak sebelah 80-90% di rumah gitu. Terus nafkah syubhat dengan nafkah yang haram ini efeknya apakah sama apakah tidak? Itu aja sudah. Barakallah. Taib. Naam. Ya, surat Al-Jum'ah ini sebenarnya maknanya bagus-bagus dalam ini. Salah satunya informasi bahwa ada waktu yang mustajab dan berkah buat orang yang mau melaksanakan kegiatan
muamalah ma'anas dalam artian bekerja. Allah berfirman, wa idza nudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau seandainya sudah diselesaikan sholat Jumat, fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Ini sebenarnya ayat ini menginformasikan bahwa dalam Islam ini nggak ada libur Jumat. Perintahnya kalau habis sholat Jumat, fantasiru fil ard, bukan wantasiru, fantasiru, cepat bertebarlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Ada waktu berkah nyari uang. Kita cuma diinformasiin berkah istighfar di ujung asar. Setelah asar menjelang maghrib waktu Jumat, betul? Tapi jarang dibahas nih. Ya, wabtagu min fadlillah, mencari keutamaan dari karunia Allah ketika selesai sholat Jumat. Memang sebelumnya diingatkan bahwa kalau waktu udah dikumandangkan azan, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Langsunglah kepada ibadah zikrullah, sholat Jumat yang dimaksud ya. Kemudian tinggalkan jual beli. Ini amsal sebenarnya bukan cuma Jumat, tapi hari Jumat lebih utama ditekankan begini. Kedepannya juga sama. Nanti kalau antum yang kerja, antum dengar waktu zuhur, ya tinggalkan dulu zuhur dulu. Selesai zuhur antum kerja lagi, kemudian asar gitu ya. Adapun tentang libur hari Jumat, hukumnya dalam Islam mubah, boleh iya boleh tidak. Kalau memang aturan main perusahaan antum liburnya Jumat ya nggak apa-apa. Antum tinggal di negeri Arab ya Jumat Sabtu. Kalau di negeri kita kan Sabtu Ahad. Khalas ya akhi. Maka di hari Jumat tersebut seperti itu. Jadi intinya ayat tersebut menekankan bahwa kalau sudah berkumandang azan, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Tinggalkan jual beli, semua harus menuju kepada tempat ibadah sholat tersebut. Tapi kalau udah selesai sholat, fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, cari keutamaan dari yang Allah utamakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Tapi gini bro, ana mau tanya sama antum kalau emang merasa beraktivitas di rumah maupun di luar, ya, jangan lupa berkah itu dari ridhonya orang tua. Antum nih yang setiap hari kerja dan pakai motor dan sebagai biker, apalagi anggota MBI, ana pengen tahu deh, nih antum yang tinggal misah sama orang tua, cukup jauh, tapi ya masih belum safar lah. Namun antum membiasakan tiap mau kerja tiap pagi, antum nemuin orang tua dulu baru kerja, ada gak? Nih antum nih pakai motor nih, orang tua misah, antum udah berkeluarga, cuma tiap kerja, antum pergi atau antum pulang, nemuin orang tua tiap hari, ada gak? Fadal, gak apa-apa, buat contoh yang lain, gak usah malu-malu. Ada gak yang tiap hari nemuin orang tua padahal misah rumah, sebelum kerja, sebelum beraktivitas? Ada? Fadal. Nah, coba ayo. Apa, antum? Masya Allah. Wah, ini Ya, oke. Nah, tampung. Tapi ini yang terpenting ini antum memang bisa rumah, antum ambil assalamualaikum, mau kerja dulu. Saya baru pulang kerja. Antum biasakan ada yang seperti itu. Nah, bukan beraktivitas sama orang tua. Fadal. MBI bro, motor tinggal tarik doang ke orang tua. Fadal. Anak orang beda kampung didatengin mulu. Ada? Fadal. Fadal, ayo ada gak? Dalam satu pekan 7 kali nemuin orang tua, ada? Dalam satu pekan 7 kali. Dalam satu pekan 6 kali. 6 kali nemuin orang tua. Dalam satu pekan 5 kali nemuin orang tua. 5 kali. Antum pisah rumah. Pisah rumah. Antum di mana tinggalnya? Pamulang. Orang tua? Agak jauh tempatnya. Masya Allah. Dalam 5 hari antum nemuin orang tua tiap pagi. Masya Allah. Ini belum masuk MBI udah bikin MBI, ada gak? Ada satu. Mana? Tuh. Aneh. Angkat tangan dong. Iya. Coba diri kali ya. Diri bro. Itu dia bilang. Ada tembok saat gak keren tuh. Antum ngumpet dari aneh. Ayo coba. Sini. Antum tinggalnya di mana bro? Dia nggak mau kelihatan di low profile. Antum tinggal di mana? Orang tua? Jauh tempatnya.
Berapa meter ke orang tua kira-kira? Hah? Iya kalau antum ke orang tua berapa kilo? 10 kilo ya. Oh masya Allah nih. Ini nggak ada lagi yang lain, cuma dua doang nih. Dua-duanya kita kasih emas bro. Kasih bro. Ya. Buat contoh yang lain, orang tua tuh segala-galanya. Ya. Kita tua di mata anak, dewasa di mata bini kita, anak kecil di mata orang tua kita. Ya. Ini simbol antum mulia karena mau nemenin orang tua. Semoga Allah jaga diri antum insyaallah ya. Barakallahu fikum. Fadhal bro, kasih bro. Nah. Taib silakan yang lain. Nah. Dan ya pertanyaan yang kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Jadi Pak Ustadz, saya kan udah ada niatan ya dari hati pengen mencoba hijrah nih. Nah. Cuma banyak aja nih cobaan dari teman-teman, ada yang ngomongin kayak gitu. Iya. Gimana sih cara ini biar saya itu bisa tetap fokus dan Nah. istiqomah gitu? Taib. Iya, akhi fillah, hijrah itu kan karena Allah, bukan karena manusia. Ketika kita matang alasan kita hijrah, tentu kita nggak akan terwarnai. Dulu sih Ustadz pernah bilang sama teman-teman di sini, kalau ibadah itu karena orang nggak ada selesainya. Saya pernah contohkan tentang bapak dan anak jual kuda ke pasar. Awalnya sih bapak sama anak ini naik kuda tersebut. Ketemu sama orang ditanya mau kemana nih? Berdua gede-gede naik kuda kecil kayak gini. Mau di pasar mau dijual nih kuda. Kata orang tersebut, wah nggak punya peri kebinatangan. Ya punya mau satu turun satu naik nggak apa-apa deh. Bapak turun ngalah anak naik. Di tengah jalan ketemu orang lagi nih, anak kurang ajar. Bapak yang tua suruh jalan nih, anak malah naik masih muda. Anak turun, bapak yang naik. Di tengah jalan ketemu lagi, wah orang tua nggak tahu diri. Anak suruh jalan, orang tua mulai enak-enakan naik. Akhirnya mereka bingung, digotong tuh kuda. Ketemu orang mau kemana? Mau ke pasar, kuda sakit, dibilang begitu. Dijual, akhirnya nggak dijual, dilempar tuh kuda. Itu kalau urusan akhirat begitu nggak ada selesainya bro. Makanya penting sekali kita memiliki alasan kenapa kita hijrah. Ini yang paling penting. Karena nanti apa? Orang kalau sudah hijrah akan banyak ujian. Surat Al-Ankabut ayat 2 mengatakan, ahasiban nasu aytraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah hijrah, sudah beriman, mereka nggak diuji? Diuji. Teman yang bilang, so alim loh, assalamualaikum, gitu ya, dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa, itulah fitnah dunia. Disitulah orang yang hijrah butuh belajar. Disitulah orang yang hijrah butuh duduk di majelis ulama. Disitulah orang yang hijrah butuh memakan yang halal tidak yang syubhat supaya kuat imannya. Disitulah orang yang hijrah butuh teman yang baik. Makanya kita bikin komunitas MBI di sini. Tadi bukan geng motor, wadah para biker. Biker hijrah lebih susah dari antum. Antum di RTV lebih gampang. Di ini teman-teman biker tiap hari di jalanan ngelihat semuanya. Ya sekarang kumpul nih di Hamidiah. Pulang ujiannya macam-macam di jalan. Nah ketika dia punya komunitas yang baik, teman yang baik ya, kemudian juga alasan hijrah yang baik, alhamdulillah. Sekarang jangan kata maksiat yang terang-terangan ya, lampu merah aja gak dilanggar, masya Allah ya. Mudah-mudahan antum juga bisa seperti itu insyaallah ya. Barakallahu fikum. Baik, silakan yang lain. Pertanyaan terus itu bagus banget Fadhal. Kita semua begitu. Hadiahnya mana kan baik hadiah, ada ya, ada. Fadhal. Fadhal. Oh. Nah, tinggal tanya ukuran badan itu, pada muat enggak tuh? Ada. Aneh yang kayak hordeng, lebar ada enggak? Fadhal, tadi bagi itu ukuran tentang. Lagi silakan. Ya, Saya pertanyaan berikutnya Pak Tol. Waduh. Banyak nih. dia nggak tahu tinggal atuh hadiahnya beber. Itu ya, itu dah. Iya. Mik. Yang Bapak pakai kupluk. Semuanya kupluk yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin, Semoga insyaallah. Allah antarkan Ramadan kepada kita. Amin, insyaallah. Semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Insyaallah. Iman itu terkadang naik dan turun. Naik dengan kemaksiatan dan turun. Naik dengan ketaatan. Iya. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan.
Ustaz. Iya. Terkait hal tersebut Ustaz, dengan hal tersebut Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya agar kita, ketakwaan kita dan keimanan kita tetap stabil pada saat memasuki bulan Ramadan dan nanti pada saat Ramadan telah pergi dan berlalu meninggalkan kita. Baik, Karena barakallah. kebiasaan kita, ibadah kita biasanya meningkat pada saat bulan Ramadan. Nah, mungkin tidak semuanya ya. Nanti setelah Ramadan pergi, akhirnya turun lagi Ustaz. Demikian atas jawabannya. Syukran jazakallahu khairan katsiran. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah nih Pak Wisnu nih sering ketemu kalau lagi di Pertamina nih beliau. Belum pernah dengar kan Wisnu ngaji? Ya, Masya Allah, barakallah fikum. Barakallah fikum. Iya, Pak Wisnu. Sebenarnya nilai ibadah kita itu seperti buah yang dipetik dari bagusnya iman yang kita miliki gitu lah. Sekarang kalau kenapa orang banyak kencang menjelang Ramadan doang, Ustaz? Habis Ramadan kendor lagi, Ustaz. Ini yang dikhawatirkan tadi, ibadah kita cuma hiporia. Senang dadakan. Kalau buat orang yang memang tahu manfaat Ramadan, nanti kita bahas nih habis ini nih. Kita kajian di Cilandak insyaallah ya. Diberikan nanti alasan-alasan tentang manfaat puasa dan keutamaan Ramadan. Karena kalau orang tahu manfaat puasa, manfaat Ramadan, dia pengen minta sama Allah kalau bisa semua bulan tuh Ramadan. Tapi kalau orang yang memang nggak tahu manfaat puasa dan Ramadan, ini Ramadan aja bikin pegel. Apalagi ngeliat status orang yang gonta ganti hari, Ramadan 10 hari lagi, Ramadan, kok nggak demen sama di status katanya lagi. Karena bakal nggak puasa dia. Intinya kita bisa stabil dalam ibadah tersebut ketika kita berilmu tentang ibadah itu. Apalagi sampai kita merasakan nikmatnya ibadah. Ini yang dibilang halawatul iman, manisnya iman. Oh, kalau manisnya iman, kayak anak kecil demen gula-gula, demen es krim, demen permen, dilarang juga nggak bakal. Nggak, dia berani bohong sama orang tua. Aku nggak makan manis-manis, gigi lo hancur loh. Jadi bohongin betul. Ya artinya orang kalau sudah terpincut, nggak ada yang bisa mencegah. Ini pentingnya kita membuat pincutan pada agama. Caranya bagaimana? Belajar. Makanya tadi Anda bilang sama teman-teman, jangan sampai cuma nunggu kegiatan di Alhamdulillah. Ayo bikin event. Apa yang kira-kira mendatangkan kebaikan buat kita? Karena sayang sekali, waktu kita ini makin berkurang bukan makin tambah. Barakallahu fikum. Nah, baik ya. Baik. Ya, itu tadi ukuran bajunya apa sih? 4 XL? Bukan. L ya. L. Ya, yang lain ada? Yang depan ya sekarang ya. Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, mungkin termasuk diri saya dan jamaah yang ada di sini, kita ini sholat rutin ya 5 waktu. Bahkan sekarang saya sedang berusaha sholat di masjid 5 waktu ya. Tapi kenapa kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar itu masih terus dikerjakan? Nah, yang salah ini sholatnya atau apanya? Apakah sholatnya itu kurang benar atau gimana? Ya. Nah, itu yang saya tanyakan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama sih seperti jawabannya harusnya ya. Bahwa sholat itu kan tanha anil faksa wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan Allah yang bilang. Apakah Allah bohong? Anak sholat tetap berbuat keji dan munkar, Zat. Bahkan teman Anda tuh ngajarin ritual wirid sebelum nyopet. Wirid sebelum nyopet. Ada wirid pelet dan lain-lain gitu ya. Ini ya tentu si pelakunya yang salah. Maka Anda bilang tadi, bukan masalah meninggal di Madinah, di Baqi, atau di Ma'la di Mekah, atau berdoa di Multazam, atau berdoa di Raudhah. Sebelum itu terjadi, bagaimana hubungan Anda dengan Allah? Karena kalau cuma sekedar gugur kewajiban, koruptor pun sholat. Ya, bahkan ada yang umroh sebelum ditangkap sama KPK. Minta perlindungan Tuhan. Ini kan menandakan apa? Dia tidak punya muamalah dengan Allah sebelum dia beribadah. Jangan heran kalau sampai ibadah tuh nggak memiliki bekas. Sementara di Islam
Ritual ibadah itu menjanjikan bekas. Ta'alakum tatakun tadi, ya. Ramadan sama bentar lagi nih. Jangan sampai selesai Ramadan selesai semua. Kita berbagi nih Ramadan. Ya, kita buka puasa Ramadan, berbagi korma, berbagi sembako dan lain-lain. Selesai Ramadan berbagi ya? Enggak, cuma setahun sekali. Ini muskilah. Mungkin nilainya nggak sebesar Ramadan karena kita cari pahala Ramadan yang besar ya, sampai 700 kali lipat lah gitu ya. Kita baca Quran Ramadan per huruf 10. Bukan selesai Ramadan kita nggak baca Quran lagi. Tetap walaupun pahalanya nggak sebesar Ramadan, tapi manfaat Qurannya nggak beda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallah. Nah, fadhal. Baik, tadi bajunya silakan. Tadi pertanyaan yang pertama tadi belum dapat bajunya. Satu pertanyaan lagi. Waduh, masih banyak nih belakang dah ya. Belakang tadi udah depan, belakang silakan. Baju putih, baju hitam. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Afan dari Kelapa Dua, Ustaz. Ya. Maaf, izin nanya sedikit aja. Untuk tetap stabil itu apakah sama seperti istiqomah, Ustaz? Itu saja sih. Terus yang kedua, bolehkah saya membeli baju MBI terus menggunakannya di tempat kerja? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, masya Allah. Tanya Pak Hari dia tuh mana? Ya, kalau dibilang stabil istiqomah, udah bilang dari awal. Mungkin bahasa kitanya istiqomah kali ya. Stabil itu istilahnya bisa konsisten, tidak oleng gitu. Kalau masalah baju MBI, males ya, Antum mau pakai kerja boleh apa boleh. Cuma ana sering ingetin, hati-hati ya. MBI punya prinsip, dikerja sesuai akad, gak berbuat zolim. Jangan kita culas pakai baju MBI, jangan. Kadang di kajian aja MBI tapi suruh buka tuh baju tuh. Malu-maluin MBI aja. Nah, MBI ngorok di pojokan atau apa gitu ya. Intinya sih, anak banyak baju-baju yang sudah lusuh, yang anak mau ngasih ke orang aja mikir. Takutnya kalau anak kasih pakai baju MBI, tau-tau tiktokan joget dangdut, yang udah begitu kan. Ada yang merokok, foto pakai MBI, berarti bukan anak MBI. Sama-sama kita ngejaga nama MBI, ya. Karena MBI ini wadah kita buat ngomong agama. Kalau di klub motor antum silakan, mau ngapain urusan antum, ya. Tapi kalau di MBI kita jaga, karena MBI ini wadahnya para baker. Demi Allah bro, yang paham baker cuma Allah muliakan kita insyaallah. Ya, barakallahu fikum ya. Semoga manfaat yang disampaikan. Pengen panjang bahasan, cuma kita ada kegiatan lainnya. Insyaallah kita bakal kajian masjid apa? Cilandak. Baitul Salam Cilandak ya. Bahas total tentang pemenang bulan Ramadan. Fadhol yang mau datang silakan. Itu aja kali ya. Sekembalinya pada membawa acara. Buat kita jaga ukhuwah bro. Di antara kita jangan bosan saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan di MBI kita. Semoga Allah jaga selalu sebagai wadah para baker insyaallah. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Dan doakan para pemimpinnya. Semoga Allah selalu jaga mereka, berikan hidayah buat mereka semua insyaallah ya. Taib, fadhalahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.